Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting karena dapat menjadi penghela kegiatan ekonomi suatu daerah. Dengan mengembangkan sektor pariwisata, maka akan ada banyak aktivitas ekonomi yang turut terlibat di dalamnya. Menyadari pentingnya perhatian terhadap strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan, pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata hendak menyusun model integrasi sektor pariwisata yang mencakup pengelolaan, pembangunan, dan manfaat langsung bagi masyarakat di dalamnya. Dan salah satu objek wisata yang akan dikembangkan dan diundang oleh investor untuk mengelolanya adalah lokasi perbukitan di Desa Jatipohun, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Objek wisata ini tepatnya terletak di Desa Sumber Jatipohun, Kecamatan Grobogan, kurang lebih 12 km sebelah utara kota Purwodadi. Dan kali ini, tim liputan Semarang TV berkesempatan untuk mengulas objek wisata yang menyuguhkan panorama alam yang sangat indah ini. Bersama dengan Valentania, mari kita simak ulasannya. Halo pemirsa, masih bersama saya Valentania di program acara Liputan Khusus Semarang TV dan masih di Kabupaten Grobogan. Kali ini saya mengajak Anda untuk kembali mengelilingi wisata yang berada di Jatipohun, yang tentunya juga masih ada di kawasan Kabupaten Grobogan. Dan di kawasan wisata ini ada salah satu spot yaitu Bukit Salam, di mana kita harus menggunakan jeep untuk menuju ke Bukit Salam. Penasaran keseruannya seperti apa? Yuk ikuti saya. Desa Sumber Jatipohun, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Desa Jatipohun, belakangan ini semakin naik daun namanya. Desa yang terletak di Pegunungan Kapur Kendeng Utara ini berada pada ketinggian kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut. Diresmikan 3 September 2016 silam, lokasinya berada di Jalan Purwodadi Pati kilometer 12, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa di bagian utara Kabupaten Grobogan ini merupakan areal pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Meski secara geografis berada di dataran tinggi yang bergunung-gunung dan banyak lapisan batuan kapur, Desa Jatipohun ternyata menawarkan potensi wisata yang sangat membanggakan. Untuk menuju ke lokasi desa wisata yang diklaim sebagai negeri di atas awannya Purwodadi ini, dari arah Semarang bisa melalui tengah kota melewati alun-alun. Jalan yang menghubungkan dua kabupaten ini relatif sudah bagus, dengan kebun jati yang ada di samping kiri dan kanan jalan, dan nantinya akan bertemu dengan penunjuk jalan menuju ke Desa Jatipohun. Kawasan perbukitan dari yang sebelumnya hanya berupa lahan gersang, saat ini sudah disulap menjadi spot yang menarik. Di lokasi ini terdapat Bukit Pandang, resto, dan juga view yang sangat menarik. Begitu masuk ke pelataran tempat wisata, kalian akan langsung melihat tulisan raksasa I Love Jatipohun Indah yang akan menyapa kedatangan pengunjung dari tempat ini
dan pengunjung bisa menyaksikan kota Purwodadi dengan cahaya kemerlapan di malam hari. Bagi Anda yang suka bermalam di tempat wisata ini, ada Bukit Salam yang sengaja disediakan untuk camping drone dengan harga sewa tempat per orang yakni Rp10.000 saja. Tentunya lokasi ini sangatlah menarik untuk menghabiskan hari libur bersama dengan teman dekat, saudara maupun keluarga besar. Jika tidak terbiasa tidur di tenda, ada juga tempat penginapan yang bisa Anda sewa. Pengelola juga menyediakan paket bermalam, sudah termasuk bongkar pasang tenda dan api unggun dengan harga tiket masuk dan parkir untuk 3 orang dibanderol Rp225.000. Halo pemirsa, masih bersama saya Valentania dan kali ini saya sudah berada di Bukit Salam. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Puce dan Bapak Darmono selaku salah satu dari Pok Darwis JOP. Nah, kita akan mengulas tentang wisata Bukit Salam ini. Oke, mungkin dari Mas Puce ini sendiri, Mas mungkin bisa dijelaskan Bukit Salam ini sendiri sebenarnya wisata seperti apa sih? Ya, pertama-tama Bukit Salam ini yang utama itu buat para layang. Oke. Dan yang lainnya kalau sore itu bisa buat ngopi di sini, Mbak. Bisa buat ngopi, buat ngobrol, buat nongkrong sama gebetan. Oke. Dan juga kalau malam kita bisa ngecamp di sini. Berarti memang banyak fasilitas ya Iya. yang disediakan selain dari para layang juga bisa untuk ngecamp dan untuk ngopi, Ya, buat santai-santai nyore, gitu, nyore, nge-chill bareng gitu ya, Pak ya. Oke. Adapun paket kedua dengan fasilitas jeep pulang dan pergi. Satu tenda kapasitas 3 orang, harga tiket masuk dan parkir dengan harga Rp170.000 saja. Ada juga jasa jelajah jeep tanpa harus mengambil paket wisata yang ada. Pengunjung akan diajak untuk menyusuri areal pedesaan, mulai dari wilayah pegunungan sampai ke areal perkebunan jagung milik warga desa setempat. Setiap orang dikenai biaya Rp20 hingga Rp30.000 saja untuk jasa mobil jeep tersebut. Untuk apa ya biayanya sendiri mungkin ini di kisaran berapa sih Pak? Ini kan juga ada jeep juga ini ya, fasilitas jeep, mungkin bisa dijelaskan. Ini masih tarifnya murah banget, Mbak. Oke, berapa Pak? Satu orangnya PP itu cuma Rp30.000. Rp30.000, oke. Tapi memang minimal 3 orang. Oh, minimal 3 Iya. orang satu jeep ini Iya. ya, oke. Mungkin bisa mengakses wisata mana aja selain di Bukit Salam? Kalau di Jatipon ini selain di Bukit Salam kita bisa ke Goa Lawa, Gua Lawa, oke. bisa ke air terjun Kulingan, ada kebun buah juga, kebun durian, ada Bukit Lambing juga. Bukit Lambing, Lambing. iya. Oke, berarti ini masih satu area gitu ya, Satu Pak? Oke. area. Kalau yang di Goa Lawa lumayan jauh, ada 5 kilo, Oke. di air terjun ada 7 kilo. Oke, benar. Oke. Ini berarti dijadikan paket wisata atau seperti apa sih, Pak? Atau Ya. mungkin bisa diakses secara sendiri-sendiri lah ibaratnya seperti itu. Kalau mau paketan juga bisa, paketan itu malah lebih murah. Itu bisa 450 itu satu paket. Kalau per destinasi itu beda-beda harganya memang, Mbak. Oke. Mungkin dari Bapak Darmono ini sendiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak terkait dengan wisata mungkin yang ada di sini. Apa aja sih fasilitas mungkin yang sekarang ada dan mungkin pengembangan ke depan ini akan seperti apa gitu? Kita harus dikembangin lagi, Oke. biar rame ya. Biar rame. Oke. Kalau sejauh ini seperti apa Pak untuk minat wisatawannya sendiri? Kalau untuk saat ini ya, saya yang sebagai orang lapangan itu memang minatnya kurang kalau untuk waktu bulan-bulan ini ya. Soalnya memang dari fasilitasnya kurang masih, Oke. soalnya masih dikelola BUMDes ini ya, Pak. Dan kalau bisa dari pemerintah juga bisa membantu Oke. untuk
memberi fasilitas yang bagus di wisata ini, terutama di Bukit Salam. Oke, mungkin dorongan untuk pemerintah fasilitas seperti apa sih Pak yang mungkin untuk saat ini itu lebih di baratnya untuk meningkatkan kembali gitu? Kalau dari kami ya, dari kami itu fasilitas jalannya. Fasilitas jalan, kan kurang bagus, jadi pengunjung kan nggak harus pakai jeep semua Mbak, bisa pakai sepeda motor juga. Kalau bisa jalurnya diperbaiki, dikasih makadam atau dicor gitu Pak. Mungkin harapannya nih Pak, terakhir harapannya ini untuk wisata ini sendiri dan wisata sekitar yang ada di Bukit Salam ini dari Bapak sendiri seperti apa sih? Harapan kami dari awal ya, dibuat Bukit Salam supaya bisa mensejahterakan masyarakat di sini. Jadi kita nggak harus merantau keluar, kita bisa menggali potensi di desa kami sendiri dan bisa mendapatkan hasil dari itu. Sama seperti wisata alam lainnya, di sini juga dilengkapi dengan spot-spot foto yang menarik dan tentunya instagramable. Baik itu buatan manusia maupun dari potensi alam di sana. Kaum milenial akan rugi jika melewatkan momen ketika berwisata ke tempat ini, tetapi tidak mengabadikan melalui lensa kamera. Selain keindahan alam, desa wisata ini juga menawarkan wisata agro, wisata Watu Geduk, Goa Lawa, dan Goa Macan, serta Gunung Lumping. Di sini juga ada sentra kerajinan anyaman bambu di Dusun Mambe. Selain wisata gua, ada juga air terjun Gulingan, kolam renang, dan juga pemancingan. Untuk masuk ke areal wana wisata, pengunjung dikenakan biaya Rp5.000 dan parkir sepeda motor juga hanya Rp5.000 saja. Adapun tidak perlu khawatir jika datang bersama dengan keluarga karena areal parkirnya sangatlah luas. Untuk medan yang dilewati oleh mobil jeep, wisatawan bisa memilih yang melewati jalur ekstrim atau jalur yang biasa saja. Untuk sewa mobil jeep yang standby di lokasi ini ada 3 unit. Tetapi jika Anda datang secara rombongan, pengelola bisa menyediakan hingga 12 unit. Tentunya dengan syarat harus reservasi terlebih dahulu. Nah,
pemirsa, kali ini saya sudah bersama 2 orang pengunjung yang datang ke wisata Jati Pohon ini sendiri, dan kita akan bertanya, ini masnya asalnya dari mana ini mas? Saya asli Gerobokan. Oke, asli Gerobokan sendiri. Iya. Oke mas, udah pernah kesini atau baru pertama kali? Sering enggak? Oh malah sering? Sering. Kenapa mas, kok malah memilih wisata di sini? Suka dengan view alam, Oh suka dengan view alam. bisa melihat lebih luas Gerobokan dari atas ini. Oh gitu. Sejuk Oke. udaranya. Oh sejuk ya panasnya ya. Oke. Harapannya nih mas, apa nih mas untuk kemajuan wisata di sini? Harapannya ya dikembangkan lagi fasilitasnya, terus bisa banyak pengunjung yang suka pada view-view di Gerobokan. Sebelumnya udah pernah nyoba sampai ke Bukit Salam belum? Oh belum pernah. Berarti wajib dicoba ya habis ini ya pastinya, karena seru banget. Oke, terima kasih. Selamat berlibur. Oke. Nah pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang ada di wisata Jati Pohon ini sendiri. Di lokasi wisata ini juga terdapat olahraga yang dapat memacu adrenalin, yakni olahraga para layang. Terkait lokasi wisata para layang, bermula dari survei yang dilakukan pada tahun 1990-an silam. Namun kala itu gagal lantaran terkendala biaya. Dan baru pada tahun 2021 lalu, dengan biaya dana desa sebesar 350 juta rupiah, landasan para layang dapat juga terwujud. Landasan pacu para layang terletak di Gunung Lamping, berukuran 25 meter kali 10 meter dengan ketinggian 302 meter di atas permukaan laut. Bagi Anda yang ingin sensasi olahraga para layang ini, untuk sekali terbang secara tandem atau terbang dengan parasut yang didampingi oleh instruktur, pengunjung harus membayar Rp350.000 per orang. Dan bagi Anda yang ingin mencoba sensasi terbang menggunakan para layang, silakan datang pada saat weekend atau hari-hari libur. Tentunya akan menjadi pengalaman yang akan memacu adrenalin selama hidup Anda. Sementara puncak dari Bukit Lamping sendiri menjadi pilihan muda-mudi karena mudah ditempuh dengan menggunakan motor ataupun dengan menggunakan mobil. Pemandangan alam yang sangat luas untuk melihat sunset maupun sunrise yang menjadi idaman para wisatawan. Bahkan ada yang menginap dengan menyewa tenda atau membawa tenda sendiri. Saat akhir pekan dan malam minggu, pengelola akan memberikan kebebasan untuk menginap. Anda pun tak perlu khawatir soal keamanan, karena ada petugas yang berjaga, yakni selama 24 jam.
Pada kesempatan tersebut, tim liputan khusus Semarang TV juga berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Dispora Budpar Kabupaten Grobogan, yakni Edi Santoso. Beliau menjelaskan mengenai potensi-potensi yang ada di wilayah Jatipuhun. Beliau berharap ke depan wisata di wilayah Jatipuhun ini dapat saling terintegrasi. Tersedia paket-paket wisata sehingga semakin banyak pilihan bagi para pengunjung untuk berkunjung dan mengeksplor potensi yang ada di wilayah Jatipuhun, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini. Seperti diketahui, selain keindahan Bukit Salam dan Gunung Lamping, ada juga wisata alam Goa Lawa dan Goa Macan, wisata agro, wisata Watu Geduk, sentra kerajinan anyaman bambu, air terjun Gulingan, kolam renang, dan juga pemancingan. Sebenarnya Grobogan itu potensi banget. Untuk objek wisata yang milik pemerintah daerah, satu yang ada di Merdukuwu, ini juga berpotensi. Yang di lokasi Jatipuhun ini yaitu tadi Goa Macan, di lokasi Kuwu, Kecamatan Keradinan itu Merdukuwu. Ini sangat-sangat berpotensi kalau bagi kami untuk mengingatkan apalagi warga Grobogan ya, untuk jangan lupa lah kita mau wisata keluar dulu, nikmatilah wisata kita ke dalam dulu. Mana yang perlu kita potensikan. Nah, apa yang jenengan sampaikan dengan adanya wisata yang di Goa Macan, kita integrasikan dengan yang lain. Satu yang di Jatipuhun Indah, ini ada Bukit Salam. Itu bukit yang paling tinggi yang kemarin dibuat para layang kalau nggak salah. Itu untuk PON kemarin ikut para layang, di situ ada. Nah, jadi terintegrasi mulai dari naik jeep dari Jatipuhun yang Bukit Salam ke sini ke Goa Macan, bisa menikmati juga Kardu Pandang, ke timur lagi bisa menikmati air terjun Gulingan. Jadi terintegrasinya banyak, satu paket sebenarnya. Nah, tinggal nanti bagaimana para wisatawan ini mau hadirnya mau naik jeep atau mau langsung ke tempat wisata yang ada di Goa Macan, ini monggo itu terserah dari seorang wisatawan sendiri lah. Jadi kita yang terbaik, ayo terkoneksi, bisa menikmati naik jeep, menikmati pemandangan alam yang di wilayah Gunung Kendeng seperti apa. Ini kan masuknya pegunungan khas, ya pegunungan khas Gunung Kendeng yang mulai dari sini sampai nanti Gua Terawang. Dengan adanya sederet wisata alam di wilayah Jatipuhun ini, pengembangan potensi, promosi, investasi, serta sinergitas yang baik antara pemerintah dengan masyarakat tentunya akan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan wisata di Jatipuhun semakin maju dan dikenal oleh masyarakat luas, baik di wilayah Grobogan maupun dari luar daerah. Serta pemberdayaan masyarakat juga dapat terwujud sehingga masyarakat mampu lebih inovatif dan mandiri untuk kehidupan kedepannya. Sekian ulasan kami tentang wisata alam Jatipuhun Indah yang terletak di Desa Sumber Jatipuhun, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dukungan pemerintah dan pihak terkait tentunya akan menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan sektor pariwisata yang ada di wilayah ini. Sebab daerah yang maju adalah daerah yang mampu memanfaatkan potensinya dengan baik. Dan sampai jumpa di liputan khusus berikutnya.